perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh teman kalian ya. Alif, maju Alif anak ibu. Berdoa dimulai. Silakan anak ibu duduk. Terima kasih buat Alif ya yang telah memimpin baca doanya pada hari ini. Semoga dalam pembelajaran kita hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang ibu akan mengabsen ya anak ibu satu persatu ya. Alan Bagus Prasetyo, Aziza, anak ibu hadir semua hari ini ya. Hadir ya. Sekarang ya biar semangat ya kita bernyanyi bersama-sama yaitu nyanyi untuk belajar ya. 1, 2, 3. Satu dari kananku, satu dari kiriku, satu jadilah jembatan. Dua dari kananku, dua dari kiriku, menjadi satu jadilah kamera cepet. Tiga dari kananku, tiga dari kiriku, menjadi satu jadilah menara tinggi. Udah siap belajar kan? Siap belajar. Berarti kalau udah siap belajar tidak ada lagi yang bermain. Main ya, udah bernyanyi, udah semangat semua, udah siap untuk belajar ya. Sekarang ya ibu tanya ya, masih ingat apa tidak pelajaran kita yang sebelumnya? Ya, pelajaran minggu lalu tentang apa nak? Nah, coba apa? Jessica, pelajaran kita minggu yang lewat tentang apa? Mengartikan ayat-ayat surat At-Tin. Iya, mengartikan ayat-ayat surah At-Tin. Coba anak ibu, siapa yang masih ingat ya beberapa arti tentang surah At-Tin? Siapa yang masih ingat? Ya Bu. Nah, coba ini, Nasril, apa? 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. Iya, itu ayat pertama dan ayat kedua. Hari ini materi kita masih tentang surah At-Tin ya. Dengan subtemanya adalah menuliskan kalimat-kalimat surah At-Tin. Apa subtemanya? Menuliskan kalimat-kalimat surah At-Tin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak ibu ya paham bagaimana cara menuliskan ayat-ayat dari surah At-Tin ya. Bisa menulisnya anak ibu? Bisa. Ya udah pernah ya kan surah-surahnya ini waktu di kelas-kelas 4, kelas 3 ya kan? Pernah juga menuliskan tulisan Arab ya kan? Ya sekarang menuliskan kalimat-kalimat dari surah At-Tin ya. Dan ibu sekarang mari kita sama-sama ya membaca surah At-Tin. Mulai. Dan sekarang anak ibu akan menjelaskan kembali tentang surah At-Tin ya. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Menuliskan surat At-Tin itu ya banyak pahalanya nak ya. Kenapa? Karena ketika kita menulis itu kita membaca. Kan kita tidak langsung menulisnya kan, pasti kita baca Wat-Tin
ya sekalian bersambung lagi dengan huruf lam. Jadi pahalanya banyak. Ya, karena semua anggota tubuh kita bekerja. Tangan bekerja menulis, ya. Mulut bekerja membaca. Sedangkan otak ini bekerja untuk apa? Bagaimana cara menuliskannya? Hurufnya, bentuk huruf waw, bentuk huruf lam, ya. Jadi kita banyak mendapatkan pahala ketimbang membacanya saja. Ini membaca sambil menulis, mendapatkan banyak pahala. Mau banyak pahala enggak, Anak Ibu? Iya, kalau kita mendapatkan pahala, maka rajin-rajin membaca dan menulis ayat-ayat surat dan ayat-ayat juga surat-surat yang lainnya. Paham, Anak Ibu? Kemudian ya, dalam menuliskan surah dalam Al-Quran itu kita harus memulainya dari sebelah mana, Nak? Iya, dari sebelah kanan menuju sebelah kiri, menuliskan surat atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang ya kita lanjutkan melihat video pembelajaran tentang cara menuliskan ayat-ayat dari Quran surah At-Tin. Siap, Anak Ibu melihatnya? Siap. Semoga kalian menonton video ini, kalian Perhatikan, Anak Ibu semua ya. Bagaimana cara menulis surah At-Tin? Oke, dalam setiap nama sumber, nulis nama titiknya dan kasroh. Yang selanjutnya, wazaituni. Alan, duduk yang bagus, Nak. Nah, perhatikan ya, Nak, videonya ya, biar tahu cara menuliskan surah At-Tin. Nah, sekarang Anak Ibu, coba siapa yang mau ya menuliskan tentang surah At-Tin ayat pertama? Coba ke depan. Nah, Neca, coba kamu tidurkan tulisan bisa apa enggak? Menuliskan ayat pertama dari surah At-Tin. Sebelah sana ya. Ya, apa bacanya itu? Coba baca. Iya, ayat pertama dari surah At-Tin ya. Sekarang Anak Ibu, Ibu kasih tugas, yaitu tugas kelompok ya, yaitu tentang bagaimana cara menuliskan kalimat dari ayat-ayat Quran surah At-Tin ya. Kamu diskusikan bersama kawan-kawannya ya, bagaimana cara menuliskan tentang ayat-ayat dari surah At-Tin ya. Di kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Dan Anak Ibu kerjakan ya, kerjakan sama-sama ya, kerjakan sama-sama. Ayo, dicari sama-sama. Sudah siap, Anak Ibu? Sudah. Sudah siap ya. Setiap ketua kelompoknya maju ke depan. Yuk, kelompok 1, 2, berdiri menentukannya ya. Coba Anak Ibu yang lain ya, perhatikan. Sekarang ya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok pertama. Sabila, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tata cara menuliskan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, yaitu menuliskannya dimulai dari sebelah kanan menuju ke kiri. Dan dalam penulisannya juga harus diperhatikan letak-letak huruf dan tanda bacanya seperti tanda fathah, kasroh, dhamma, sukun, dan tanda-tanda yang lain. Contohnya ayat pertama, huruf waw berbaris fathah, kemudian huruf alif, huruf lam berbaris tasdid, bersambung huruf ta
Itu ayat keberapa Sabila? Ayat Pertama. iya, ayat pertama. Bagaimana yang lain? Ada yang mengomentari kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan sama Sabila? Ada. Berarti sudah paham? Paham. Sekarang anak-anak ibu ya, keluarkan buku latihannya. Sekarang ibu kasih tugas ya, tugas masing-masing ya. Tadi sudah tugas kelompok, sekarang tugas masing-masing, yaitu menjawab soal ya. Ada beberapa soal pilihan ganda ya. Anak-anak ibu pilih satu saja jawaban yang benar. Misalnya A, kamu jawab yang A ya nak ya. Nah, lihat soalnya di papan tulis. Dan siap anak ibu? Siap, kumpulkan dengan ketua kelompoknya ya, ketua kelompok masing-masing, dan dibawa ke depan oleh ketua kelompoknya. Kelompok 1 bawa ke depan tugas masing-masingnya kelompok. Dan sekarang ya ibu sudah memeriksa tugas anak-anak ibu ya, dari tugas diskusi juga tugas ya masing-masing tadi ya. Sekarang ibu akan umumkan ya nilai dari hasil diskusi tadi ya, tugas kelompoknya ya. Dari kelompok pertama nilainya 98. Tepuk tangannya. Sebelum menutup pelajaran kita, coba ya anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang pembelajaran kita pada ini. Coba siapa anak ibu? Ya, Bu. Ya Jessica, coba kamu simpulkan nak. Cara menuliskan ayat-ayat Al-Quran yaitu dimulai dari kanan ke kiri, kemudian harus diperhatikan tanda-tanda bacaannya yang benar. Iya, kesimpulan Jessica ya. Cara menuliskan ayat Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan menuju ke kiri. Kemudian ya, juga dengan memperhatikan tanda bacanya baik fathah, kasrah, dhammah, sukun, juga tanda tasdidnya tidak boleh salah. Kemudian menuliskan ayat Al-Quran juga bisa dituliskan ke dalam tulisan Latin. Sama juga ya, tetap ada cara-caranya, jangan sampai salah ya. Kemudian ya, ibu berpesan kepada anak ibu ya, rajin-rajin belajar di rumah ya, rajin-rajin belajar terutama menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Selain pembelajaran kita minggu depan ya, pembelajaran kita minggu depan yaitu masih surah At-Tin, yaitu menghafalkan surah At-Tin. Untuk tugas di rumah, anak-anak ibu tuliskan ya yang cantik ya tulisannya. Kalau bisa dengan kaligrafi yang cantik, surah At-Tin ayat pertama sampai ayat ke-8. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai.